Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum belajar, mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Perhatikan buku Ananda, buku pena 4A halaman 108 sampai dengan 116 dan buku tematik 4B halaman 61 sampai halaman 75. Pembelajaran 4. Mengapa kita harus menghemat energi? Apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi? Banyak hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya penggunaan listrik, air, dan bahan bakar. Hemat energi artinya menggunakan energi sesuai kebutuhan sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Nah, hemat energi adalah kewajiban kita semua. Beberapa sumber energi tergolong tidak terbarukan dan terbarukan. Sumber energi terbarukan dihasilkan dari sumber daya energi yang secara alami tidak akan habis bahkan berkelanjutan jika dikelola dengan baik, misalnya air, angin, dan matahari. Selanjutnya, sumber energi tidak terbarukan memerlukan waktu yang lama untuk dapat dihasilkan kembali, misalnya batu bara dan bahan bakar. Pada pembelajaran sebelumnya, Ananda sudah mengenal teks petunjuk. Teks petunjuk dapat disajikan dalam bentuk poster. Poster adalah karya seni berisi gambar dan kalimat ajakan di atas kertas berukuran besar yang digantung atau ditempel. Berikut ini contoh poster tentang hemat energi. Coba Ananda perhatikan tampilan dan isinya ya, Nak. Nah, untuk membuat poster ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kalimat. Nah, untuk kalimat menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, singkat, padat, jelas, dan berisi. Kata-kata yang digunakan efektif, sugestif, dan mudah diingat. Sugestif adalah bisa mengajak atau mempengaruhi orang lain. Yang kedua, gambar. Gambar dibuat mencolok sesuai dengan ide yang disampaikan. Gambar dan hurufnya harus di atas kertas berukuran besar. Kemudian yang ketiga, penyajian. Ditempel di dinding, tempat-tempat umum, atau permukaan datar lainnya yang bisa menarik perhatian orang. Dibuat dengan warna-warna kontras dan kuat. Pada poster, Ananda bisa menggunakan teks petunjuk untuk menunjukkan langkah-langkah melakukan sesuatu hal. Gambar dalam poster Ananda harus mendukung isi, penyajiannya pun harus menarik dan mudah dipahami. Poster dapat digunakan untuk mengajak masyarakat melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Perhatikan poster ini ya, Nak. Yang pertama, budayakan hemat energi di masa datang. Amati gambarnya ya. Selanjutnya, yang kedua, hemat energi. Matikan lampu jika tidak digunakan. Sekarang kita lanjutkan ya, Nak. Pembelajaran 5, pola irama dan ketukan. Irama adalah rangkaian bunyi yang teratur. Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi dalam sebuah lagu. Pola tersebut terbentuk dari bunyi nada yang teratur dan berulang-ulang. Panjang pendek bunyi nada dapat dihitung berdasarkan ketukan. Pola irama dalam lagu umumnya 4/4, 3/4, 2/4, dan 6/8. Misalnya, yang pertama birama 2 memiliki 2/4 hitungan. Yang kedua, birama 3 memiliki 3/4 hitungan. Yang ketiga, birama 4 memiliki 4/4 hitungan.
Nah, untuk lebih jelasnya, Ananda bisa memperhatikan buku berpena halaman 111. Bunyi yang dihasilkan dapat berasal dari internal dan eksternal. Contoh bunyi internal, bertepuk tangan, menepuk paha, menghentakkan kaki ke lantai. Sedangkan bunyi eksternal dapat dihasilkan oleh alat musik. Misalnya, jika kita akan mengiringi lagu dengan tepuk tangan, lama bunyi tepuk tangan disesuaikan dengan nilai nadanya. Satu tepuk tangan dapat bernilai setengah ketuk, satu ketuk, dua ketuk, tiga ketuk, dan empat ketuk. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Sekarang perhatikan buku Ananda halaman 113 pada buku pena ya. Pemanfaatan sumber daya alam. Kegiatan yang pertama pertanian padi, sumber daya alamnya misalnya matahari, air, tanah, udara, kotoran hewan, dan kerbau. Nah, manfaat matahari yang pertama pertumbuhan tanaman padi, pembangkit listrik, dan menerangi lingkungan. Yang kedua, air, mengairi lahan pertanian. Yang ketiga, tanah, media untuk menanam padi. Yang keempat, udara, sumber karbon dioksida yang dibutuhkan tanaman untuk berfotosintesis dan oksigen untuk pernapasan makhluk hidup. Selanjutnya, kotoran hewan sebagai pupuk tanaman. Kemudian kerbau, sumber bahan makanan dan tenaganya untuk membantu petani saat membajak sawah. Selanjutnya, kegiatan pembuatan ikan asin. Sumber daya alamnya kayu, garam, panas matahari. Nah, manfaat kayu, bahan pembuat anyaman tempat pengeringan ikan. Sekarang kita lanjutkan ya nak, pembelajaran 6. Perhatikan buku Ananda halaman 115. Mengampanyekan isi poster. Apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat energi? Salah satunya adalah mengajak orang lain melakukannya melalui kampanye. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mengampanyekan poster. Yang pertama, pahamilah isi poster dengan baik. Yang kedua, bicarakan isi poster dengan jelas dan efektif. Yang ketiga, sampaikan dengan bahasa yang baik, santun, serta tidak terlalu cepat. Yang keempat, bersikap tenang, percaya diri, dan berbicara dengan suara yang nyaring. Sumber energi yang terdapat di sekitar kita ada yang jumlahnya berlimpah dan ada juga yang terbatas. Kita mempunyai hak untuk menggunakan sumber energi tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di wilayah masing-masing. Namun, di sisi lain kita juga mempunyai kewajiban untuk menjaga dan menggunakannya secara bijak. Sumber energi yang dianugerahkan Allah di muka bumi ini bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk generasi selanjutnya. Ayo, kita selalu berhemat energi. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas, kerjakan halaman 118 sampai 120 pada buku Bupena ya nak. Ustazah berharap semoga Ananda bisa memahami apa yang Ustazah jelaskan. Saya hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.